dari Bapak Eko Setiawan di Gersik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afandat, ada dua pertanyaan yang hendak kami ajukan. Pertanyaan ini mengenai puasa dan Masya Allah. Yang pertama, apakah pelaksanaan puasa Daud bisa digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Misalkan puasa Senin Kamis ataupun Ayyamul Bid. Pertanyaan pertama. Yang kedua ini mengenai perincian kayaknya, Tat. Ketika melaksanakan puasa Daud dengan jadwal tanggal 1 puasa, tanggal 2 tidak puasa lagi, tanggal 3 pun kembali puasa seperti biasa, dan pada tanggal 4 tidak puasa. Nah, dan ternyata pada tanggal 2 bertepatan dengan hari Kamis, Tat. Hari Kamis ataupun hari Senin, dan dilaksanakan puasa Senin ataupun puasa Kamis. Apakah di tanggal 3-nya tetap puasa seperti jadwal awal puasa Daud di atas, ataukah tidak puasa karena tanggal 2-nya sudah berpuasa? Jazakallahu khairan. Ya. Masalah yang pertama terkait dengan penggabungan amal, penggabungan suatu amalan. Dicontohkan tadi menggabungkan antara puasa Senin sama puasa apa tadi? Daud ya. Daud. Nah, ini di kaidah fikih itu namanya jenis apa, kaidah apa namanya, masalah ini disebutkan di kaidah usul itu namanya, kaidah fikih itu namanya tadakhulul ibadah, saling masuk ibadah. Makanya Imam Ibnu Sa'di itu jelasin, wa intasawa al amalani ijtama'a wa fi'lu ihdahuma fastami'a. Kata Ibnu Sa'di, dua amalan yang sama itu bisa dikumpulkan, dan melakukan salah satu dari keduanya itu sudah mencukupi. Mengambil dari kaidah Ibnu Sa'di tadi itu berarti menunjukkan ada namanya tadakhul ibadah, saling masuknya ibadah dengan cukup meniatkan. Jadi kayak yang dicontohkan tadi itu kan, kayak contoh tahiyatul masjid sama sholat selesai wudhu, kemudian qobliyah itu kan, qobliyah zuhur misal contoh, dia sudah masuk zuhur, di depan dia ada 3 amalan tuh, tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah wudhu, kemudian satu lagi rawatib. Nah, menurut kaidah Sa'di rahmatullah alaih berarti apa? Bisa masuk. Cuma sebenarnya kaidah tadakhul ibadat itu ada 6 syarat di buku yang saya tulis. Saya punya buku Tanwirul Mubtadi'i Syarhu Mangduma Qawaid Fiqhiyah Imam Ibnu Sa'di. Saya sebutkan di situ ada 6 syarat untuk mengetahui dan menentukan ibadah ini bisa masuk ke ibadah yang lain dengan cukup kita berniat. Itu ada 6 syarat. Syarat pertama, harus min jinsin wahidin, satu jenis. Dua ibadah itu harus satu jenis. Jadi nggak boleh kayak sholat dimasukkan puasa. Ini kan beda jenis puasa, ini jenis sholat. Jadi harus puasa ya sama puasa, sholat ya sama sholatnya. Ini syarat pertama. Syarat kedua, harus waktu untuk melakukan ibadah itu harus sama. Waktu untuk melakukan dua ibadah itu harus sama. Jadi nggak boleh Anda memasukkan sholat asar ke sholat zuhur.
karena beda waktu. Karena beda waktu. Syarat ketiga, nggak boleh salah satu ibadah itu dilakukan adaan, yang satu dilakukan qadhaan. Contoh, Anda punya dua ibadah, yang satu dilakukan adaan tepat pada waktunya, yang satu dilakukan karena qadhaan. Kayak Anda sekarang waktunya zuhur atau punya ini asar, terus Anda punya hutang ketiduran atau lupa, Anda kebetulan asar juga, berarti dua sholat asar tanggungan kamu. Cuma yang satu dilakukan harus karena adaan tepat pada waktunya, yang satu lagi Anda lakukan karena hutang qadhaan. Ini nggak bisa digabung. Ini nggak bisa digabung. Yang nomor 4, harus nggak boleh ibadah itu tabe kepada yang lain di dalam waktu itu. Nggak boleh salah satu ibadah itu tabe kepada yang lain di waktu itu. Kayak rawatib itu tabe kepada sholat fardu. Jadi nggak boleh Anda masuk sholat terus Anda gabung antara qobliyah subuh dengan sholat subuh. Nggak boleh. Sama-sama sholat kan gitu, terus waktunya juga sama gitu kan. Nah ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sholat rawatib qobliyah subuh itu harusnya kan tabe kepada subuh. Syarat yang nomor 5, harus tujuan dari dua ibadah itu, terlaksana dengan melakukan salah satu dari keduanya. Berarti kita harus tahu tujuannya. Tujuan ini apa, tujuan ini apa. Nah, dengan kita memahami masing-masing tujuan, maka tujuan yang satu itu bisa terlaksanakan dengan yang lain ini. Contoh, tujuannya mandi jenabat sama mandi Jumatan. Ini tujuannya, yang satu adalah untuk menghilangkan hadas, yang satu tujuannya apa? Bersih-bersih. Kalau untuk mandi junub itu menghilangkan hadas, kalau untuk mandi jenabat itu tujuannya apa? Bersih-bersih. Nah, masing-masing tujuan ini bisa terkondisikan, bisa terlaksanakan dengan melakukan salah satu dari keduanya. Dengan melakukan salah satu dari keduanya. Maka ini nggak apa-apa. Yang nomor terakhir, yang nomor 6, ya amalan ini harus sama. Amalnya harus sama. Jadi kalau antum masuk masjid, kemudian Anda di depan Anda itu ada dua kewajiban, dua syariat, satu tahiyatul masjid dengan sholat jenazah. Apakah amalan sholat jenazah dengan sholat tahiyatul masjid itu sama? Nggak sama kan? Maka nggak boleh. Nah, kalau kita memahami 6 syarat tadi, maka berarti kita langsung praktekkan. Pertama, antara puasa Daud dengan puasa Senin. Kita jawab dulu. Satu jenis kan itu? Satu jenis. Ya kan? Jenis puasa. Kedua, sama waktunya. Ya kan? Ya. Karena waktunya Daud di hari apa? Senin, dan Senin di hari Senin. Sama. Ketiga, syaratnya sama-sama dilakukan adaan, tidak ada qadhaan. Dia melakukan Senin juga adaan, dan apa? Daud juga ada adaan. Ketiga, ini nggak ada tabi, maksudnya nggak ada tabi itu sama-sama asal. Kayak tadi kan rawatib ngikuti kepada zuhur. Nah ini nggak ada mengikuti, berarti sama. Kemudian tujuan dari masing-masing puasa itu kayaknya sama, nggak ada bedanya. Tujuannya
Anda puasa Daud taqarruban ilallah, Anda tujuannya apa? Puasa Senin juga taqarruban ilallah. Sesi amaliannya sama, karena dikerjakan imsak, menahan diri dari makan dan minum sampai apa? Subuh, sampai min tulu'il fajar ila ghurubi syams, itu juga sama. Maka dari surut-surut ini saya condong tidak mengapa dia menggabungkan niat Senin ke Daud itu digabungkan, itu nggak ada masalah, karena 6 syarat itu terpenuhi padanya. 6 syarat itu terpenuhi padanya, itu nggak apa-apa insya Allah. Dan bagi yang, tapi gini cara mainnya, bagi yang berniat ini kan harusnya ke Daud, dia biasa puasa Daud, kemudian dia kebetulan bertepatan dengan hari Senin, gak apa-apa dia berniat sekaligus Senin, gak apa-apa, takhirul ajar, memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terpenuhi 6 syarat tadi. Nah, adapun soal yang kedua yang harus difahami oleh Bapak penanya tadi, semoga Allah merahmati kita semuanya, yaitu dia awalnya puasa Daud. Dia awalnya itu puasa Daud. Taruhlah di tanggal 1, ini niat awal kan dia puasa Daud. Terus di tanggal 1 itu dia puasa. Harusnya tanggal 2 kan dia libur. Terus tanggal 3 baru mulai. Ternyata di hari kedua itu puasa hari Senin. Berarti mulainya tanggal 1 itu hari Ahad gitu ya. Kemudian tanggal kedua itu hari Senin. Harusnya kan nggak puasa, dia puasa Daud. Ini nggak boleh. Karena hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala, ketika dia memiliki kekuatan untuk berpuasa, dia bilang, saya akan berpuasa sepanjang masa gitu kan. Nabi jangan. Kesimpulannya Nabi itu hanya menyarankan kepada dia hanya puasa Daud. Artinya kalau dia sudah puasa Daud, karena sudah bertahap itu kan, anak imdi kuat, saya punya kekuatan puasa nih, mas kuat aku puasa, saya mulai kuat saya gitu kan. Yus, kalau kamu kuat sudah, berarti tidak ada lagi kecuali puasa Daud. Maka puasa Daud ini puasa yang terakhir. Jadi kalau tuh gabung Senin Ahad puasa, Sabtu puasa, Ahad puasa, Senin puasa, Selasa puasa, ini bukan namanya puasa Daud. Karena puasa Daud itu menuntut di antara 2 puasa itu harus ada berbuka. Nah, kalau antum bikin puasa apa aja, berarti apa? Berarti Anda tidak puasa Daud lagi sudah itu. Maka Anda puasa yang lain berarti jadinya nanti. Maka kalau sudah puasa Daud, dan itu kata Rasulullah, afdhalu siyami siyamu akhina Daud. Seafdal-afdalnya puasa itu adalah puasa saudara saya, yaitu puasa Daud. Nah, berarti kalau sudah puasa Daud, konsekuensinya nggak perlu puasa lagi dengan puasa-puasa yang lain, karena itu sudah batas maksimal dari orang itu berpuasa. Nah, faedah ya kan, Masya Allah, setelah Abdullah bin Amr ini di masa-masa tua yang dia komitmen, pokoknya aku kuat insya Allah, kata dia, duhai ya laitan, duhai, andai kata aku itu pengen dengarkan nasihatnya Nabi di awal, tentu saya tidak capek yang semisal ini ya, karena nasihatnya Nabi itu janganlah Daud gitu kan, karena berat gitu kan. Enggak, aku kuatin, karena kondisi misal itu di akhir hayatnya Amin dilakukan 15 puasa terus, 15 nggak puasa, jadi diganti 15 puasa, 15 berbuka. Jadi arahnya ke situ malahan gitu. Jadi kesimpulannya ya tadi sebagaimana yang ditanyakan, jadi kalau dia sudah Ahad sudah puasa, maka Senin mengharuskan dia berbuka dan Selasa berpuasa lagi. Ini konsekuensi daripada
makna puasa Daud. Konsekuensi daripada makna puasa Daud harus tuftir yauman wa tasumu yauman, puasa sehari dan buka sehari begitu. Jadi nggak perlu lagi ada jawaban setelahnya karena itu nggak boleh, kecuali kalau bahasanya boleh ya nanti hari Senin Ahad Selasa puasa apa gitu kan. Puasa apa ya, kalau lah itu boleh ya tetap namanya Anda tetap puasa Daud. Nah malah mumet kan masalahnya kan. Makanya kan tuftir yauman wa tasumu yauman, puasa sehari dan berbuka sehari. Kamu enggak 2 hari puasa baru puasa lagi apa enggak lah, mumet lagi itu kan. Iya.